Baiklah, pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya atau disebut peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman, perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Adapun beberapa pengertian budaya yang berbeda, yaitu yang pertama, budaya adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Yang kedua yaitu budaya adalah sesuatu hal sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu budaya merupakan hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Karya yaitu masyarakat menghasilkan teknologi, kebudayaan, kebendaan yang terabadikan pada keperluan masyarakat. Dan yang keempat yaitu adapun kata kultur yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan budaya, berasal dari Latin yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti kultur sebagai segala daya, upaya, serta tindakan manusia untuk mengelola tanah dan merubah alam. Adapun pengertian dari hakikat budaya. Hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagai juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia, sehingga banyak yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Selanjutnya yaitu unsur kebudayaan. Beberapa dari orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan seperti Bronislaw Manilowski dan Kluckhohn. Pertama yaitu Bronislaw Manilowski menyatakan bahwa ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi: pertama, sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya. Kedua, organisasi ekonomi. Ketiga, alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Dan yang terakhir yaitu organisasi kekuatan. Menurut Kluckhohn menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem mata pencaharian hidup, sistem peralatan dan teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem religi, dan upacara keagamaan. Namun, Kun Jaraningrat lebih sistematis dalam merinci unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kun Rajaningrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Kun Jaraningrat mengemukakan pendapat bahwa wujud kebudayaan meliputi yang pertama, wujud adil yang bersifat abstrak. Yang kedua yaitu sistem sosial mengenai pelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu wujud adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Manusia dikenal juga sebagai makhluk budaya. Hal ini dikarenakan karena pola hubungan antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Dapat dijelaskan bahwa pola hubungan antara manusia dengan budaya merupakan pola hubungan yang saling terikat. Kebudayaan lahir karena adanya manusia. Hasil interaksi antara manusia dalam kehidupan sosial melahirkan kebudayaan yang berasal dari olah pikir dan kemampuan manusia. Kebudayaan pun semakin berkembang karena adanya peran manusia yang tetap melaksanakan atau mempertahankan kebudayaan tersebut. Namun meskipun demikian, kebudayaan tidak akan hilang meskipun satu generasi punah.
karena kebudayaan akan terus diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari bentuk problematika kebudayaan, banyak problematika yang menjadi terkait isu kebudayaan. Beberapa hal tersebut yaitu hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang sangat kental karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup dari dunia luar, tidak mau menerima pemikiran-pemikiran dari luar maupun pemikiran yang baru ini baik dari pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan persepsi dengan sudut pandang ini dapat menjadi perantara antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai contoh, dapat kita lihat banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program KB yang dicanangkan pemerintah yang salah satu tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan peradaban penduduk, karena masyarakat menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi maupun kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Kemudian yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas karena seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Kemudian yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Selanjutnya yang keenam, sikap etnosentris adalah sikap yang menganggukkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap seperti ini akan memicu timbulnya pertentangan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kebudayaan yang beraneka ragam yang berkembang di suatu wilayah seperti Indonesia kadang menimbulkan setiap etnosentris yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang ketujuh, iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklil dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan sesuatu generasi, dan obat-obatan yang diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam menggunakannya banyak disalahgunakan yang justru mengganggu kesehatan manusia. Yang delapan, pewarisan kebudayaan. Dalam hal pewarisan kebudayaan ini bisa muncul masalah antara lain sesuatu atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang. Penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut dan munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Dalam suatu kasus ditemukan generasi muda menolak budaya yang hendak diwariskan oleh pendahulunya.
budaya itu dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut. Bahkan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya yang baru diterima sekarang ini. 9. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi biasa memunculkan masalah, antara lain perubahan akan merugikan manusia. Jika perubahan itu bersifat regres atau kemunduran, bukan progres atau kemajuan, perubahan bisa berdampak buruk atau menjadi bencana jika dilakukan melalui revolusi, berlangsung secepat dan di luar kendali manusia. Yang ke-10, penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau difusi bisa menimbulkan masalah. Masyarakat menerima apakah kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya kebudayaan asing yang masuk.